Ya. Puji nama Tuhan, selamat kita beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Dan saya berharap firman Allah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan setiap orang bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan. Karena saya melihat hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang susah. Tapi melalui firman Allah, semoga kelemahan kita, kekurangan kita Tuhan cukupkan sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap di dalam Tuhan. Dan saya juga menyapa kita yang di luar sana, salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita sehingga dengan sejahtera kita menerima firman Allah. Puji nama Tuhan. Saya akan mengupas Kolose, tetapi tidak semuanya. Dan kita akan buka dulu Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau tetap menjadi orang-orang percaya sampai akhir hidup kami. Dan kami tetap mau mengalami kekuatan dari Engkau, kekuatan dari firman dari Bapa. Terima kasih, topang kami terus, karena Engkaulah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi tema kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, 3 hal ini yang mendasar ini harus ada dalam setiap orang yang percaya. Kalau 3 hal ini tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu perlu dilakukan keimanannya, penurutannya, dan ketaatannya kepada Kristus. Tetapi dengan 3 hal ini saya berharap, walaupun ada banyak hal, tetapi 3 hal yang mendasar ini harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, surat Kolose ditulis tahun 60, kira-kira tahun 60 oleh Paulus di dalam penjara di Roma ya. Jadi dia mengalami masa-masa yang sulit sehingga keadaan situasi yang dituliskan kepada jemaat di Kolose itu bisa menjadi berkat bagi kita, karena dia sendiri sedang mengalami kesusahan yang sebenarnya. Makanya tadi saya katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, karena memang Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi hamba-hambanya. Nah, jadi kita tahu bahwa tulisan ini dilakukan oleh Paulus untuk memerangi kesalahan-kesalahan gereja yang mencampur adukan sinkritisme atau mencampur filosofi duniawi dengan ajaran-ajaran Kristus yang mengakibatkan terjadinya sinkritisme, dan terjadi juga paganisme, penyembahan berhala, dan itulah yang perlu dilawan. Dan sekaligus juga supaya orang-orang tahu bahwa di dalam Kristus orang-orang percaya itu memiliki segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Setiap kali saya katakan segala yang kita butuhkan, saya akan katakan bukan yang kita mau. Karena ada banyak kita mau, tetapi belum tentu kita butuhkan. Ya, karena mata rusak. Kalau orang belanja padahal di dalam udah ditulis, tapi ada saja yang nyasar ke tempat lain.
Nah, jadi yang kita butuhkan. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, 3 hal ini harus yang ada dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah hidup bersama Kristus hari demi hari. Jadi kita sebagai orang percaya tidak melepaskan diri dengan Yesus, tapi dari detik ke menit, menit ke jam, hari ke hari, terus bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kata ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa dengan jelas di sana dikatakan bahwa kita telah menerima Kristus. Jadi kalau kita telah menerima Kristus, itu sebabnya kita percaya kepada Dia, dan kemudian Alkitab katakan supaya kita hidup tetap di dalam Dia. Wow, hari demi hari bersama dengan Tuhan, terus kita sudah menerima Dia dan hidup teguh atau hidup tetap di dalam Dia. Terus kemudian orang yang hidup tetap dalam Dia, walaupun ada badai, walaupun ada kesulitan, enggak peduli. Seperti kita tahu bahwa bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi persoalannya masing-masing. Kita tahu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi api, peleburan itu, api yang disediakan oleh ini si Nebukadnezar yang luar biasa kejamnya. Tetapi mereka menghadapinya dengan tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap berkata sekalipun Tuhan, bayangkan, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong kami, bayangkan itu. Wah, ini udah iman high class ini. Iman tingkat tinggi, bukan, saya tidak mau mengatakan iman tingkat dewa. Iman tingkat tinggi ini sudah. Bayangkan, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Apa Raja nggak marah itu? Panas kan? Yang masukkan mati, yang memasukkan orang-orang ke dapur api, meninggal seketika, dan saking panasnya, nggak tahu saya sudah berapa ribu derajat situ. Ya, tinggal kita katakan mereka langsung mati. Sementara yang dimasukkan tenang-tenang dia berjalan di dapur api itu. Tang-ting, 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 tang-ting. Haleluya. Jadi orang yang tetap di dalam Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan sekalipun ada bencana. Saya beberapa hari yang lalu kecelakaan. Saya tidak ingin kecelakaan itu sebenarnya, dan saya yakin tidak ada orang yang menginginkan kecelakaan. Jadi ketika saya mengikuti seorang pemuda yang lagi naik motor, lalu tiba dia berhenti mau belok gitu. Sementara saya sudah di belakangnya. Dia tidak memberikan lampu sein, ya. Lalu kemudian saya tidak mau juga melabrak dia, terus lari ke samping. Ya untungnya mobil gak ada gitu ya. Lalu lari ke samping, di samping itu jalannya pasir, ya penuh dengan pasir lah. Jadi ban itu akhirnya nabrak pohon. Tapi yang saya tahu ya, itu Tuhan itu, aduh, nabrak pohon itu. Ya bayangkan ketika orang gagak gugup yang tadinya apa, ya sebenarnya saya sudah sadar bahwa ini gas tidak boleh, tetapi karena nabrak pohon itu tergas lagi gitu loh. Ini bonyok. Ya, yang mau saya bilang adalah tidak sedikit darah yang keluar. Saya tetap sehat walaupun harus istirahat 2 hari karena rupanya ada pengaruhnya juga. Pengaruh mulai ada biru. Ya pada mulanya. Tapi saya bilang sama orang itu, kamu punya SIM enggak? Enggak.
Makanya kalau nggak punya SIM jangan bawa di jalan raya ya. Ya namanya anak muda ya. Dan ya semua saya sudah cukup berterima kasih karena apa? Saya merasakan angkatan Tuhan pada saat saya menabrak pohon itu. Jadi saya tidak terbentur sama sekali ke pohon itu, dan jatuhnya pun ya sepertinya enak aja gitu loh. Sehingga tidak ada lecet sama sekali, tidak ada lecetnya ada, tapi tidak sampai mengeluarkan darah, kulit arinya terbuka gitu. Kulit ari itu apa itu istilahnya? Apa? Itu keluar sedikit-sedikit. Dan saya bersyukur. Jadi tetap di dalam Dia, tetap hidup bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari, sehingga ketika saya bersyukurnya karena apa? Setelah saya percaya Yesus 1 Maret 1987, sampai boleh dikata kalau kecelakaan, ini kecelakaan yang paling super saya nikmati. Karena saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya merasakan juga berarti tahun 1 Maret 1987 sampai hari ini ya sudah berapa puluh tahun, kecelakaan yang tidak fatal boleh dihitung dengan jari, paling 3-4 kali, tapi itu tidak sampai membawa hal yang fatal ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena itu sebabnya saya katakan sebelum kita keluar rumah perlu berdoa, menyatakan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, juga kemudian dikatakan berakar di dalam Dia. Wah, sebuah pohon semakin tinggi maka akarnya semakin dalam. Setiap kali saya cerita pohon, saya akan selalu ingat ada sebuah pohon di air terjun Sendang Gilia, ada di Lombok Utara sana. Kenapa saya begitu berkesan dengan pohon ini? Dan mungkin orang tidak memperhatikan itu, tetapi saya sangat memperhatikan. Pohon ini sangat tinggi dan tidak gemuk dan tidak juga kurus. Ya, semampai lah. Lalu pohon ini kemana arah angin dia akan ikut. Akarnya itu sudah sampai ke celah-celah batu yang sangat dalam. Dan Alkitab katakan hendaklah kau berakar di dalam Dia, berakar di dalam Yesus, berakar ke bawah, berbuah ke atas dengan buah-buah apa? Buah pertobatan, buah kebaikan, buah terang itu. Kemarin saya bercerita soal terang yang dari Allah itu. Terang itu bagaimana harus ada dalam hidup kita, kesucian Allah, perbuatan-perbuatan baik, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, jadi berakar. Lalu kemudian, saya tidak banyak lebar, ada 3 poin soalnya. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, yang selanjutnya dibangun di atas Dia. Wow. Batu dasar kita itu adalah Yesus. Batu karang yang teguh itu adalah Yesus. Kita dibangun di atasnya. Makanya kesatuan gereja itu harus menjadi seperti bahan bangunan sebenarnya, yang bukan seperti pasir yang disiram oleh air ketihatan bersatu, tetapi sebenarnya mereka saling terpisah satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sudah seperti material yang ada semen, ada air, ada batu kerikil di situ, ada apa di situ, ada adukan semen dan pasir dan lain sebagainya, menjadi satu, dan itu bisa membuat bangunan yang indah, bangunan yang tinggi dan lain sebagainya. Dengan demikian sebenarnya apa yang mau Tuhan katakan ketika kita dibangun di atas Dia, supaya kita tampak indah, supaya kita tetap kokoh di dalam Dia. Lalu kata firman Allah, teguh dalam iman. Wow. Kemarin saya berkata bahwa kalau iman itu tidak membawa perubahan dalam hidup kita, tidak membuat transformasi dalam hidup kita, iman bukanlah iman yang benar.
Tapi kalau iman itu sampai membawa transformasi dalam hidup kita, yang tadinya kita jahat, tidak lagi jahat. Yang tadinya kita suka menipu, tidak lagi menipu. Yang tadinya kita suka bohong, tidak lagi berbohong. Yang tadinya kita suka melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, tidak lagi menyukakan. Yang tadinya pemabuk, penzina, dan apa saja hal-hal yang jahat, kita berbalik ke arah Dia. Kita mengikut Dia. Saya pernah memberikan judul di beberapa hari yang lalu, 5 menit bersama dengan Tuhan, mengikut firman dalam hidup ini. Saya kagum pada Tuhan, saya salut. Tadi malam saya mau berdoa sama Aram tapi gak sanggup. Saya sudah dengan firman Allah, tapi saya sudah gak kuat. Akhirnya saya tertidur. Ya, tapi jam 4:30 saya sudah bangun. Ya, dan berkata kepada Tuhan dengan situasi dan kondisi yang terbatas. Yang mau saya katakan adalah iman kita itu harus teguh dan kuat. Dan iman itu tidak akan pernah kuat tanpa hubungan kita dengan Tuhan. Nggak akan pernah membawa perubahan tanpa kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dengan firman-Nya, dengan doa, pagi-pagi sekali kita datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Hati perlu penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti yang terakhir dikatakan, berlimpah dengan syukur. Jadi itulah orang-orang yang hidup tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan, ditandai dengan kehidupan yang seperti ini. Ia telah menerima Yesus, ia telah hidup tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan terus juga berlimpah dengan ucapan syukur. Wow. Jadi hari-hari kita bersama dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus. Ketika saya seringkali katakan kepada anggota saya, kalau pekerjaan itu mengandung dosa, tinggalkan saja. Tapi ada banyak orang tidak mau. Mereka nanti kalau saya nggak kerja di situ, bagaimana saya makan? Bagaimana saya? Saya katakan bertindak dulu baru engkau lihat apa kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya saya sangat prihatinlah, ya, hidup ketika mereka melanggar firman Allah, terus diperingatkan nggak mau, ya akhirnya dijerat oleh iblis itu. Teruslah berjalan dalam lingkaran setan itu. Dan perbuatan-perbuatannya pun akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan setan. Dan akhirnya terlepas dari Tuhan. Ada yang sudah puluhan tahun berumah tangga, harus rela menghancurkan rumah tangganya. Berperkara sana sini. Perih. Di mana roh pengampunan itu? Di mana kita hidup dengan Yesus setiap hari itu? Di mana ya kita katakan kan mungkin kita bisa marah, boleh, terhadap kejahatan dan dosa. Tapi walaupun demikian kita harus tetap memiliki roh pengampunan. Dan tidak perlu mempertahankan roh balas dendam. Seharusnya pengampunan yang ada dalam hidup kita. Lalu menikah lagi, apakah Alkitab katakan zina? Mereka yang menikah lagi. Jadi kadang-kadang manusia itu tidak berpikir tentang ketaatan kepada Allah, bagaimana hidup menyenangkan hati. Mereka lebih suka hidup menyenangkan daging mereka, menyenangkan kesombongan mereka, menyenangkan kehidupan wow mereka, tetapi lupa bagaimana cara menyenangkan hati Allah. Gampang dan simpel sebenarnya, turuti saja firman Allah, taati saja, ya, dengan menyenangkan Dia melalui perilaku kehidupan kita. Itulah orang-orang yang hidup tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua yang saya mau katakan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan dia harus menerima Yesus,
sebagai kepala gereja dan sekaligus Tuhan. God is control. He is in control. Jadi dia yang berdaulat, dia mengendalikan kehidupan dia, kehidupan gerejanya. Dan saya mau bacakan dulu, tolong salah seorang membacakan Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 18. Halo. Kolose 1 Haleluya. Kolose 1 Ayat 15 sampai dengan 18. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Sampai 18. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi Dia kepala. Saya bacakan dulu satu ayat lagi, Kolose 2 ayat 29. Demikian bunyi firman Allah. Kolose 2 ayat 19. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang merasa hebat, yang merasa super, yang tidak perlu memerlukan kepala itu. Di mana seperti firman Allah yang kita baca tadi, bahwa kepala itu mengatur semuanya, memberikan pertumbuhan dalam kehidupan ilahi dalam setiap orang yang percaya. Tetapi ada banyak orang tidak tidak mengakui. Buktinya, lihat aja di YouTube itu. Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia biasa. Peduli apa dengan katamu? Yesus manusia biasa. Manusia biasa tidak bisa membangkitkan orang mati. Manusia biasa tidak bisa bangkit dari kematian, turun ke dunia orang mati, tidak bisa, ya. Jadi kita harus menerima Yesus sebagai kepala gereja dan sekaligus Tuhan. Sekalipun dunia ini, seluruh dunia menolak ketuhanan Yesus Kristus, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang percaya, kita harus menerima Dia sebagai kepala gereja yang mengatur, yang mengontrol, yang mengendalikan kehidupan kita, yang juga sekaligus yang berkuasa memimpin kehidupan kita sebagai Tuhan. Dia upholder, dia penopang, dia juga protector, dia sebagai pelindung, dia juga nourisher, dia juga Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tadi saya katakan bahwa tujuan penulisan dari kitab ini yang ditulis di tahun 60 dari penjara di Roma oleh Paulus,
kita menyadari bahwa peperangan antara atau memerangi ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran atau kesalahan-kesalahan gereja yang mencampur adukan ajaran-ajaran dunia dengan ajaran-ajaran Kristus atau doktrin-doktrin ilahi. Dan kemudian disadarkan bahwa dalam kitab Kolose ini kita bisa melihat Paulus sedang menunjukkan kepada kita, kepada gereja, kepada orang-orang percaya kepada dia, bahwa di dalam Yesus kita memiliki segala-galanya. Dan itu sebabnya jangan ragukan kebenaran firman Allah. Jangan ragukan apapun kata orang di sana itu. Saya mau katakan kepada kita, dengarkan apa yang Tuhan katakan, jangan apa yang dikatakan orang. Dengarkan apa yang Yesus bilang, bukan apa ahli-ahli katakan. Kalau dia menyimpang, malaikat sekalipun, kata firman Allah, kalau dia menyimpang dari ajaran firman Allah itu, tolak mereka. Nabi-nabi palsu, tolak mereka. Pengajar-pengajar palsu, tolak mereka. Kalau tidak seide dengan Kristus, tolak mereka. Haleluya. Ajarannya yang ditolak. Nanti jangan, oh ini apa? Jangan. Kau musuh bagiku. Jangan. Malah justru ya diberikan penerangan, diberikan firman Allah. Saya pernah menghadapi seorang tua yang mengikuti ajaran yang sesat. Lalu ketika dia mulai tersudut karena keilahian Yesus, kalau dia tidak mengakui keilahian Yesus, saya katakan begini, karena dia menganggap sama dengan dia, dia diutus ya. Lalu saya katakan, Anda bisa bangkitkan orang mati? Enggak. Anda sudah bangkit dari kematian? Enggak. Lalu dia marah, saya sudah, ya udah tua memang. Lalu dia bilang, saya sudah tua, sudah banyak makan apa itu garam, asam garam ya, kira-kira gitulah. Terus saya bilang, kalau banyak makan garam itu darah tinggi nanti. Tambah marah dia. Yang saya bilang adalah kepada dia bahwa Kristus itu adalah Tuhan sebagai Gus kepala gereja. Suka atau tidak suka, kami menerima itu sebagai sesuatu yang ikhlas. Jadi jangan paksakan ketidakyakinan Anda kepada kami. Jangan paksakan ketidakberimanan Anda kepada kami. Jangan paksakan Anda yang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus, tentang dia menjadi kepala gereja. Jangan paksakan itu kepada kami. Kami menerima dia sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai kepala gereja. Dia yang mengkomandoi, dia jenderalnya di gereja. Panglima tertinggi ya dari segala bala tentara surgawi. Jadi nggak usah takut. Jadi sebagai orang percaya kita sadar dan ya adalah gambar Allah yang sebenarnya, yang sulung, yang bangkit dari pertama dari kematian, dan kita seharusnya bangga mempercayakan kehidupan kita, bangga sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita. Setiap pagi saya berkata, mengapa saya berkata, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada banyak orang tidak beriman lagi kepada kebenaran firman Allah, kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang kasihnya hilang dan tawar, dan perlu mantap iman kita, perlu mantap kasih kita, pengharapan. Bayangkan kalau pengharapan itu hilang 1 detik aja dalam kehidupan ini, orang bisa bunuh diri. Itu sebabnya mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Itu bukan hanya saya sekedar katakan itu, tetapi ada sesuatu yang berkuasa dari firman itu.
Ada sesuatu yang dahsyat daripada firman Allah itu, supaya setiap kita betul-betul hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Kalau kita tidak hidup dalam pengharapan, buat apa kita beriman? Buat apa kita mengasihi? Karena ujungnya kan pengharapan kita kan akan masuk bersama-sama dengan Dia. Menang, kita bersama-sama dengan Dia. Masuk dalam surga yang lantainya dari emas. Dindingnya dari mutiara yaspis. Dari permata yaspis. Dan kemudian yang lantainya itu 12 lapis. Wah, dari permata semua. Lalu kemudian pintu gerbangnya yang 12 itu dari mutiara yang luar biasa indahnya. Haleluya. Kita belum pernah melihat yang besar, nanti. Nanti setelah kita ada di sana, kita melihat permata yang besar dan wow, kita akan bilang wow, wow. Dan tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kawin mengawin. Tidak ada kawin mengawin di sana. Tidak ada minum-minuman arak di sana, nggak ada. Tidak ada pemecahan perawan. Tidak ada pemecahan perawan di situ. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita hanya hidup memuji dan menyembah Allah. Tidak ada lagi soal daging di situ. Tidak ada lagi soal duniawi di situ. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita orang-orang percaya, tinggallah di dalam iman, di dalam Kristus Yesus, supaya tetap kita bisa menikmati apabila kita nanti dipanggil, ataupun belum sampai pada zamannya, atau kita sudah dipanggil. Kematian itu kan merupakan jembatan emas untuk kita bertemu dengan Tuhan di Firdausnya, lalu ke surganya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Ia tetap mengontrol kehidupan kita. Saya baca dulu ayat 29 itu tadi. Eh, 19, sorry. 29 karena di situ. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan ikat menjadi satu, dan urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus berada dalam kepala itu. Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepalanya. Jadi kita adalah jemaatnya, gereja Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan akan tetap hidup. Gereja Tuhan tidak akan pernah dimusnahkan. Voltaire pernah berkata, dalam 100 tahun sekarang, mulai dari sekarang, gereja akan hangus dengan sendirinya. Tetapi Voltaire lenyap, firman Allah berabad-abad sampai hari ini masih tetap ada, masih dipercayai oleh kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi mari menerima Yesus sebagai Tuhan dan kepala gereja. Itu adalah penerimaan bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi karena mengalami restorasi dari Dia yang mengambil kontrol dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada kesukaan dan damai sejahtera, yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa, perbuatan-perbuatan juga yang menyenangkan hati manusia. Tetapi tidak semuanya bisa kita senangkan karena berbeda cita rasanya. Tetapi yang pada intinya adalah ketika Yesus berkuasa atas kehidupan kita, kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Lalu yang terakhir adalah, ini yang tidak kalah penting, mengalami kuasa dari Roh Kudus. Jadi kita sebagai tadi hidup sehari-hari kita bersama dengan Yesus, dan Dia menjadi kepala gereja, dan sekaligus Dia menjadi Tuhan, dan juga kita harus mengalami kuasa daripada Tuhan, energi dari Allah Bapa yang senantiasa diberikan kepada kita,
kekuatan, semangat, antusias di dalam Kristus akan terus diberikan Allah kepada hidup kita, hingga kita mengalami yang namanya kenikmatan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mengalami kuasa dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya sudah pernah katakan bahwa ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan menjadi saksi Yesus. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa itu kita mendapatkan kekuatan, dan saya berharap semua kita terus mengalir kekuatan Tuhan, dan kita juga bisa mentransferkan kekuatan Tuhan melalui kuasa kesembuhan yang diberikannya melalui dan di dalam kehidupan kita, atau melalui dan di dalam kehidupan gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya, mari kita percaya kepada Kristus Yesus, mari kita percaya kepada Yesus. Tapi saya belum berpantun ini. Pantun yang pertama, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karunia-Nya membawaku kepadanya. Hidupku damai di dalam Yesus Kristus, karena aku percaya kepadanya. Haleluya. Jadi kalau ada orang percaya lalu hidupnya nggak damai, kalau hidupnya nggak damai tapi dia percaya pada Yesus, itu ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena saya meyakini, dan firman Allah mengatakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam Simon. Simon mah gak ada apa-apanya. Simon itu hanya karena kebaikan Tuhan aja hidup, kemurahan Tuhan saja hidup, bukan karena kehebatannya. Apa itu si jenggot? Tidak ada ya. Saya mau katakan hanya karena Yesus. Jadi kalau kita tidak mengalami sukacita, antusias dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu perlu check and recheck. Dan perlu kita mengambil apa sumbernya kita sehingga kehilangan damai, sehingga kita kehilangan antusiasme kita, sehingga kita kehilangan sukacita kita. Mungkin tidak lagi kita berdoa, mungkin tidak lagi kita membaca firman Allah, mungkin tidak lagi kita melakukan apa yang baik dan benar, mungkin. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, tetaplah nikmati kuasa Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan ini. Anda tidak bisa berjalan sendiri, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh Rohku. Demikian firman Allah semesta alam. Jadi bukan karena kuat kita, bukan karena gagah, tapi karena Rohnya yang diberikan, yang dianugerahkan bagi kita. Jadi banggalah percaya kepada Yesus. Kalau orang lain nggak bangga, silakan saja nggak bangga. Tapi saya mau katakan, nanti setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelur bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, ya nikmati saja kasih dan kuasanya itu, nikmati saja energi ilahi itu, nikmati saja kekuatan Tuhan itu, nikmati saja dalam perjalanan hidup ini. Kalau engkau sakit, ingat ada kuasa Roh Kudus. Jadi ketika saya kecelakaan, ada ponakan saya dokter, ya, saya ke rumahnya karena dekat jalan itu. Jadi nggak apa-apa. Ya, karena saya yakin bahwa Tuhan itu adalah pelindung kita, penjaga kita, dan saya menikmati kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati damai-Nya. Lalu kemudian yang kedua, aku telah menerima Yesus yang kucintai, sukacita mengalir di hatiku. Apapun yang terjadi pada hidup ini,
Yesus pasti menolong hidup ini. Haleluya. Jadi jangan takut. Dia upholder kita, dia protector kita, dia nourisher kita, patir kita itu. Ya, yang sering disebut pater. Tapi dalam bahasa pronunciation yang Greek, modern Greek itu patir. Jadi epsilon sama ita itu bacanya beda. Epsilon ita itu kita baca i. Jadi kita patir kita itu sangat luar biasa, dasar. Wah. Jadi ketika kita mengalami masalah, persoalan, jangan nangis. Seperti istri saya nangis, mobilnya hilang. Serahkan sama Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan. Katakan bahwa pastilah kembali. Kenapa? Itu punya kita. Dan terbukti bahwa Tuhan itu baik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi kita nikmati saja kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Kita nikmati hubungan kita dengan Yesus. Kita nikmati kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita nikmati kuasa itu, maka saya yakin dan percaya kita tidak lagi menjadi manusia yang cuek, masa bodoh, tidak lagi hanya mementingkan diri, harta, dunia, dan kekayaan, seks, dan lain sebagainya. Seks itu indah ketika dilakukan dalam kekudusan. Tapi seks itu merusak. Dakwaan tuduhan akan datang ketika kita melakukan yang bukan muhrim kita, ya bukan pasangan kita. Jadi sebagai orang percaya, nikmati kasih dan kuasanya. Kalau engkau masih tetap kalah dalam dunia ini, ada something wrong. Kenapa sering saya katakan something wrong? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang supranatural. Penyerahan kita perlu dipertanyakan, apakah sungguh-sungguh? Doa kita apakah sungguh-sungguh? Pembacaan firman Tuhan apakah sungguh-sungguh? Apakah kita memperkatakan firman Allah tiap hari? Apakah kita membaca firman Allah tiap hari? Kalau makan bisa 3 kali satu hari. Saya hari-hari ini tidak makan 3 kali satu hari. Ya. Ada saja yang saya kosongkan 1 bagian. Ya. Dalam belajar untuk, saya bilang begini sama Tuhan. Tiap sore, tiap hari saya menyampaikan firman Allah. Ada puasa saya panjang, ada puasa saya dekat. Tapi saya katakan, saya hanya bisa melakukan ini sementara waktu ini. Ya, setelah saya dua puasa panjang, ya, itu dari 100 menjadi sekarang ini lagi sudah 90 kilo, ya, 90 kilo kurang. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat dan saya tidak ingin. Kadang waktu yang lalu itu kadang-kadang pusing. Dan dropshotnya mungkin terlalu tinggi, jadi saya tidak ingin jadi saya pulihkan dulu supaya tetap, ya, tapi saya tetap memberikan jatah ke tubuh saya minimal 2 kali, ya. Nah, jadi nikmati kuasa Allah dalam kehidupan kita, supaya, dan kuasa Allah itu akan terus mengalir di hati kita, orang-orang percaya. Tinggal kita mau mengalirkan kuasa itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Coba satu ayat.
Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 1, 15 dan 17. 16 17. Kolose 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Terus 17, 15, 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Jadi apa yang kita lakukan dalam perkataan, dalam perbuatan, lakukan di dalam nama Yesus. Karena dalam segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Nah, ketika kita melakukan dalam nama Yesus karena kita beriman kepada Dia. Jadi dalam kehidupan ini apa saja yang kita lakukan, lakukanlah bagi Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Dan dalam perkataankah, dalam perbuatankah, lakukan karena dalam Yesus Kristus. Sebagai yang terakhir, aku hidup karena iman. Ini aku hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau hidup aman dan nyaman, hiduplah taat kepada firman Tuhan dan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ya aman, tentram, sentosa hanya ada pada Yesus. Ya, iman kepada Dia. Wow. Makanya 3 hal ini, setidak-tidaknya 3 hal ini yang mendasar ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul tampak kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang mengalami kemenangan oleh karena Dia, karena kita percaya kepada Dia, kita menikmati, dapat menyalurkan kuasanya melalui penumpangan tangan atas orang-orang sakit, pengusiran setan-setan dalam nama Yesus, karena Dia adalah kepala kita, kepala gereja yang menjadi Tuhan, yang mengontrol setiap kehidupan kita. Jadi banggalah menaruh imanmu, percayamu kepada Yesus. Banggalah menaruh imanmu kepada Yesus. Banggalah menaruh kasih dan perhatianmu kepada Yesus. Banggalah kalau engkau disebut orang-orang percaya yang mengalami kemenangan. Jangan menjadi orang percaya yang menjadi batu sandungan. Jangan menjadi orang percaya yang memiliki kasih yang padam. Jangan menjadi orang percaya yang tidak memiliki api Pantekosta itu, api Roh Kudus itu, api yang mempersatukan itu, api yang membawa kemuliaan itu. Jangan kita hidup tanpa kuasanya. Hiduplah dengan kuasa itu. Berikan kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kejayaan bagi Sang Pemilik kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Dia, Dia mengontrol, memberikan kita yang terbaik. Itu sebabnya firman Allah dalam Kolose ini saya katakan tadi, bahwa Dia memerangi ajaran-ajaran yang sesat untuk menghancurkan. Kalau orang katakan bahwa Yesus bukan kepala gereja, biarkan saja. Kalau orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, biarkan saja. Kalau orang mengatakan bahwa kuasa Roh Kudus sudah berakhir, biarkan saja mereka. Nah, kita bisa menikmati, kita sudah bisa melihat bagaimana kebaikan kuasa Allah yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Jadi
Percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar percaya. Ketika percayamu sungguh-sungguh, engkau akan melihat kehebatan Allah bekerja di dalam hidupmu dan melalui kehidupanmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih. Pada akhir ibadah ini kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memungkinkan kami untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan dimanapun ada, diberkatilah gereja-Mu sehingga dapat menjadi terang Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gereja-Mu hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam penurutan dan keberkenanan di hadapan Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan biarkan Roh Kudus itu hidup dalam setiap kehidupan kami gereja-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati kuasa pemulihan lahir baru yang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarkan firman-Mu Tuhan termaterai dalam hidup kami, sehingga percaya kami bukan hanya sekedar percaya abal-abal, bukan hanya sekedar mulut kami percaya, tapi perilaku kami jauh dari perbuatan Yesus. Dan kami ingin berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kami ingin terus melakukan apa yang baik dan benar dengan setia dan tulus di hadapan Allah. Kami mau hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Gereja Tuhan yang mengalami persoalan, yang mengalami sakit penyakit, kalau engkau sedang sakit, taruhkan tanganmu dimanapun engkau sedang mendengarkan YouTube ataukah sedang mendengarkan melalui YouTube ini. Kami mau berdoa bagi saudara, apapun sakit penyakit Anda bisa menghubungi kami kalau Anda perlu didoakan lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan si jahat, sakit penyakit yang sedang diderita mereka yang menumpangkan tangan atas mereka, apapun sakit penyakit mereka, mari engkau datang kepada mereka, tumpangkan dalam tanganmu atas mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Oleh kekuatan mereka sembuh. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Cancer kah itu, sakit lambung kah itu, impoten kah itu, apapun, kista kah itu, bolok kah itu, dan berbagai sakit penyakit yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Tapi Tuhan mau menolong mereka, karena Engkau yang terlebih tahu keadaan mereka dan situasi mereka. Terima kasih buat kehadiran-Mu atas hidup mereka. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga bagi gereja-Mu. Biarkan gereja-Mu dapat terus menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang benar, takut akan Tuhan, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga gereja-Mu dipandang layak untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada banyak orang-orang melalui perbuatan kasih yang kami lakukan boleh mencelikkan mata rohani mereka, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan mereka-mereka yang mau mengalami restorasi, oh Tuhan, datang kepada mereka, lawati mereka, jadikan mereka alat di tangan Tuhan, sama seperti Engkau datang kepada Saulus, mengubah hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, buat mereka-mereka, orang-orang muda yang mau mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong sehingga mereka, hidup mereka berguna di bangsa ini, di gereja-Mu, dimanapun mereka ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, percayalah kepada Dia yang akan menolong engkau. Kalau engkau orangnya, taruh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan yang terangkat kepadamu.
Kau datang kepada hati mereka, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka mau percaya kepadamu Tuhan. Ikuti doa saya, dan Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh keselamatan, saya butuh kebenaran yang dari Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang begitu luar biasa. Dan terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat pembenaran-Mu, terima kasih buat segala kebaikan yang Kau lakukan dalam hidup hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menjadi warga negara surga, menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Engkau, sebab aku percaya kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Pemerintah kami diberkati, Presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri. Para menteri pejabat diberkati, tidak ada orang-orang yang serong hatinya, tidak ada orang-orang yang korup, tidak ada orang-orang yang melakukan apa yang jahat, yang bukan miliknya, tidak menjadi miliknya. Dan Bapa di surga, mereka betul-betul memiliki integritas dalam kehidupan mereka, takut akan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menghalalkan semua cara, tapi hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, yang berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa, yang berani mengatakan tidak terhadap korupsi, ya terhadap kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur orang-orang muda-Mu diberkati oleh Tuhan, dimanapun mereka, profesi mereka apapun diberkati. Di marketplace, Tuhan memberkati orang-orang-Mu Bapa di surga. Engkau tolong dalam dunia pekerjaan, orang-orang-Mu juga Engkau berkati menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Kau akan menyatakan perbedaan antara orang-orang benar dengan orang-orang yang tidak benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang satupun. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Indonesia, Tuhan memberkati.